Dua gencatan senjata yang rapuh sedang dipertaruhkan, dan keduanya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Di Lebanon, gencatan senjata selama 10 hari masih bertahan di ujung tanduk. Pasukan masih tetap berada di tempat. Hizbullah menetapkan syarat dan warga sipil diperingatkan untuk menjauh. Sementara itu, Iran semakin memperketat cengkeramannya di Selat Hormuz, meskipun Presiden Trump menyatakan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik. Jadi, mana yang akan terjadi lebih dulu? Terobosan atau serangan kembali? Jerusalem Init dimulai sekarang. Selamat datang kembali di Jerusalem Initiator di JNS TV. Josh Hasten di sini bersama Alex Trayman di Yerusalem. Alex, Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari. Hal ini menyusul pembicaraan di IASEC dengan Mark Rubio, Menteri Luar Negeri, Hadir Yichil Leiter, Duta Besar Israel untuk AESA, dan Nada Khambade Muawet, Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat di sana. Kita sekarang berada di hari kelima. Bagaimana perkembangan dengan gencatan senjata 10 hari ini? Baik, kita harus memisahkan dua hal ini. Yang pertama adalah gencatan senjata 10 hari. Yang kedua adalah negosiasi politik yang sedang berlangsung sekarang antara Israel dan Lebanon. Tentu saja, keduanya saling terkait, tapi masing-masing perlu dilihat secara terpisah. Untuk yang pertama, ada gencatan senjata 10 hari ini. Gencatan senjata 10 hari sangat terkait dengan gencatan senjata yang saat ini ada, yaitu gencatan senjata 14 hari antara Amerika Serikat dan Iran. Iran mengatakan bahwa mereka ingin gencatan senjata juga mencakup Lebanon. Iran berharap jika permusuhan berakhir, mereka akan tetap bisa mempertahankan garis depan mereka terhadap Israel, yang merupakan organisasi teroris Hizbullah yang pada dasarnya merongrong Lebanon. Jadi di satu sisi Anda punya proses 10 hari ini yang telah dijamin oleh Presiden. Dan kami bahkan melihat laporan bahwa cuitan unggahan di Truth Social bahwa Presiden telah menuntut agar Israel menghentikan pengeboman. Tentu saja, tuntutan itu dibuat setelah pengumuman gencatan senjata 10 hari. Jadi, oke, dia menuntut sesuatu yang sebenarnya sudah disetujui oleh Israel. Tapi itu dimaksudkan untuk memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan Iran tanpa menjadikan masalah Lebanon sebagai alasan. Benar kan? Amerika Serikat tidak ingin ada alasan apapun dalam upaya mereka bernegosiasi dengan Iran. Jadi itulah mengapa situasi di Lebanon menjadi maju mundur seperti ini. Sekarang, tentu saja, gencatan senjata sangat bermuatan politik. Di sisi lain, gencatan senjata juga bisa memiliki nilai militer. Menurut saya, orang-orang seringkali tidak menyadari seberapa banyak amunisi yang telah digunakan Amerika Serikat dan Israel dalam kampanye militer mereka melawan Iran dan Lebanon. Gencatan senjata adalah kesempatan untuk mengisi kembali persediaan dan lakukannya tanpa berada di bawah tembakan. Saya rasa kota-kota di utara dan wilayah lain di Israel merasa nyaman memiliki masa tenang setelah sekitar 6 minggu mengalami pengeboman terus-menerus. Masih ada kemungkinan besar bahwa perang di Iran ini mungkin akan berlanjut. Ada kemungkinan besar bahwa gencatan senjata di Lebanon akan gagal. Meskipun begitu, saya akan mengatakan bahwa negosiasi politik yang sedang berlangsung di Washington ini memberi petunjuk bahwa Perdana Menteri Netanyahu sedang mencari jalan keluar dari konflik dengan Lebanon, alih-alih melakukan operasi darat besar-besaran. Saya ingin kembali membahas komentar Presiden Trump yang menuntut Israel mempertahankan gencatan senjata dan tidak menyerang Lebanon dalam beberapa menit lagi. Tapi pertama-tama, Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap dikerahkan di Lebanon. Mereka memiliki zona penyangga di sana sekitar 10 km. Perdana Menteri Netanyahu juga mengatakan bahwa Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Mari kita lihat cuplikan ini. Kami memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian damai bersejarah dengan Lebanon. Presiden Trump berniat mengundang saya dan Presiden Lebanon untuk mencoba memajukan perjanjian ini. Kesempatan ini ada kerana sejak Perang Kebangkitan, kami telah mengubah secara mendasar keseimbangan kekuatan di Lebanon. Saya menanggapi seruan ini dan saya setuju untuk jeda atau lebih tepatnya gencatan senjata sementara selama 10 hari untuk mencoba memajukan perjanjian yang mulai kami bahas dalam pertemuan para duta besar di Washington. Kami tetap berada di Lebanon, di zona keamanan yang diperluas. Ini bukan 5 titik yang ada sebelum pengepungan kota-kota. Ini adalah zona keamanan yang dimulai dari laut dan berlanjut hingga Hardov dan pintu masuk Hermon sampai perbatasan Suriah. Zona keamanan dengan kedalaman 10 km yang jauh lebih kuat, jauh lebih intens, jauh lebih berkesinambungan dan jauh lebih kokoh
daripada yang kita miliki sebelumnya. Alex, sekali lagi, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa prinsip ketenangan dibalas ketenangan tidak lagi berlaku. Itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Pasukan Israel masih berada di Lebanon. Benar. Jika Anda memikirkan apa tujuan Israel dalam operasi mereka di Lebanon, Anda mendengar banyak pembicaraan dari militer, dari para pemimpin di utara, hingga pemimpin politik lainnya. Mereka mengatakan bahwa tujuan Israel seharusnya mengambil seluruh wilayah antara perbatasan Israel dan Sungai Latani. Nah, Israel sudah melakukan itu. Mereka telah mengambil seluruh wilayah tersebut. Bahkan lebih dari itu, mereka telah menghancurkan sebagian besar rumah antara perbatasan Israel dan Sungai Latani, menciptakan zona penyangga yang sangat luas. Anda sedang membicarakan dalam beberapa kasus 10 km, dalam beberapa kasus bahkan jauh lebih dari itu. Hampir menciptakan perbatasan baru antara Israel dan Lebanon. Israel berusaha untuk mempertahankan, menjaga zona yang pada dasarnya telah mereka ratakan. Itu sebagai zona penyangga yang diperluas. Terakhir kali Israel menyepakati gencatan senjata ini pada November 2024 dengan Lebanon, mereka sepakat untuk mempertahankan 5 titik strategis di Lebanon Selatan untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai diri kembali di Lebanon Selatan. Sekarang, apa yang kita lihat? Mereka memiliki 5 titik strategis ini, tetapi ada pergerakan senjata dan perlengkapan milik anggota Hizbullah lainnya kembali ke bagian selatan Lebanon. Apa yang dilakukan Netanyahu di sini adalah mengatakan, tidak, itu bukan situasinya. Situasinya adalah IDF menguasai seluruh wilayah di belakang apa yang dia sebut sebagai garis kuning. Dan itu adalah istilah yang mirip dengan yang ada di Gaza, di mana garis demarkasi antara wilayah yang dikuasai Hamas, 47% wilayah Gaza dikuasai Hamas, dan 53% wilayah Gaza yang dikuasai Israel ditandai dengan garis kuning. Jadi sekarang ada garis kuning lain di Lebanon Selatan, dan itu merupakan indikasi kuat bahwa Israel tidak akan meninggalkan wilayah itu dalam waktu dekat. Dan Israel juga tidak membicarakan untuk meninggalkan wilayah itu dalam waktu dekat. Jadi sekarang mereka menguasai tanah itu. Dan lihatlah apa yang telah dilakukan Hizbullah. Mereka telah bergerak ke utara. Mereka terpaksa bergerak ke utara karena mereka tahu bahwa tujuan Israel adalah mengambil wilayah sampai ke Sungai Litani. Dan dalam banyak kasus, mereka bercokol di kota-kota seperti Bin Sheba dan di kota seperti Beirut. Dan saya rasa tidak mungkin Israel akan menyisir seluruh Beirut dan mencoba mencari Hizbullah. Di lingkungan perkotaan yang sangat padat penduduk ini, di negara yang seharusnya berdaulat. Alex, saya ingin kembali ke komentar Presiden Trump. Kami menerima komentar itu tepat sebelum Syabat pada hari Jumat di sini di Israel, yang mengatakan bahwa Israel dilarang mengebom posisi Hizbullah di Lebanon. Ada juga laporan di media sosial yang belum terverifikasi bahwa dia sedikit menarik ucapannya, mengatakan, tidak, jika Hizbullah menyerang, Israel bisa. Sebenarnya, saya tidak bisa memverifikasi itu. Tapi bagaimana pendapatmu tentang pernyataan ini di depan publik? Presiden Amerika Serikat mengatakan di Truth Social miliknya, Israel, kamu dilarang menyerang Hizbullah. Pertama-tama, sekali lagi, komentar-komentar ini dibuat setelah ada kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan antara Lebanon dan Israel. Jadi bukan berarti Trump mengatakan di tengah-tengah kampanye pengeboman bahwa Israel harus tiba-tiba berhenti. Mereka tidak diizinkan mengebom lagi. Israel sudah setuju untuk melakukan gencatan senjata, lalu Presiden Trump mulai menggembar-gemborkan. Dan menurut saya, yang dia lakukan adalah menunjukkan kepada Iran bahwa dia bisa menahan Israel. Benar? Dan menurut saya, bagi Israel, itu bukan posisi yang buruk. Itu seperti sikap, tahan saya siap bertindak. Jadi Trump bilang, tidak, saya menahan mereka. Tapi dia hanya menahan mereka selama 10 hari kan? Ada gencatan senjata selama 10 hari. Sekarang saya pikir ada kemungkinan besar bahwa gencatan senjata dengan Lebanon ini akan diperpanjang. Tapi kalau bicara soal apa yang dikatakan Trump dan komitmen Israel, kita hanya bicara tentang periode 10 hari saja. Sekarang Israel juga mengatakan bahwa mereka berhak melakukan serangan jika mereka melihat pergerakan teroris atau jika ada ancaman yang akan segera terjadi. Dan kita juga telah melihat pejabat Amerika agak bertentangan dengan Presiden Trump, menyatakan bahwa, ya, sebenarnya, ketentuan gencatan senjatanya memang seperti itu. Jika Hizbullah melakukan pergerakan yang menurut Israel melanggar keamanan atau pertahanannya, maka Israel akan menyerang dalam kasus-kasus tersebut. Namun, yang tidak akan dilakukan Israel adalah meluncurkan kampanye serangan udara besar-besaran, seperti yang kita lihat tepat sebelum gencatan senjata. Ketika Israel menyerang lebih dari 170 target dalam 10 menit, yang merupakan kampanye serangan udara terbesar dalam waktu sesingkat itu yang pernah dilakukan Israel, menurut saya.
Jadi, Trump pada dasarnya mengatakan Israel tidak bisa melakukan itu lagi. Jika Hizbullah mulai bergerak menuju perbatasan, kamu bisa 100% yakin bahwa Israel akan menyerang untuk melindungi kepentingan keamanannya. Jadi kita punya gencatan senjata ini, Alex. Namun, ada juga kepala salah satu kota madya di perbatasan utara yang mengatakan bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Dia menyebutnya sebagai vonis mati yang tinggal menunggu pembantaian berikutnya. Ada juga pandangan seperti itu. Bahkan, 2 tentara Israel tewas. 1 baru saja diumumkan beberapa menit yang lalu, 1 lagi selama akhir pekan. Sersan Mayor Barak Halfon, 40 tahun seorang prajurit Brigad Pasukan Terjun Payung. Jadi ada gencatan senjata, tapi tetap saja 2 tentara tewas. Mereka mengatakan bahwa 2 tentara tewas selama akhir pekan, kemungkinan karena melintasi ranjau yang dipasang untuk gencatan senjata. Jadi itu sesuatu yang perlu kita periksa. Dan saya pikir itu adalah bagian dari pertimbangan di sini. Di satu sisi, seperti yang Anda sebutkan, ada para pemimpin di utara yang kota-kota mereka benar-benar dibombardir. Dan mereka tidak ingin Hizbullah ada lagi. Sekarang, apa yang telah dilakukan Perdana Menteri Netanyahu adalah dia memaparkan bahwa sebelum perang ini, Hizbullah memiliki sekitar 150.000 roket dan rudal yang bisa menghantam seluruh wilayah negara Israel. Dan jumlah itu telah berkurang sekitar 90% menurut perkiraan Israel. Mereka telah dipindahkan menjauh dari perbatasan Israel, tempat mereka benar-benar menjadi ancaman. Berpotensi melintasi perbatasan bersama teroris Radwan dan melakukan serangan seperti 7 Oktober ke komunitas-komunitas di utara ini. Sekarang mereka tidak lagi berada di dekat perbatasan Lebanon-Israel. Dan desa-desa lokal ini yang berada di Lebanon Selatan, IDF masuk ke rumah-rumah ini, dan mereka menemukan bahwa pada dasarnya setiap rumah digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk senapan serbu, RPG, dan rudal anti-tank. Jadi Israel telah meratakan rumah-rumah itu. Jadi ancaman berupa rudal anti-tank, RPG, dan serangan langsung yang menghantam kota-kota ini dari dekat perbatasan kini sudah tidak ada lagi. Saat ini Israel tidak akan masuk ke Beirut dan mulai menggeledah dari pintu ke pintu. Situasinya berbeda dengan yang ada di jalur Gaza. Di Gaza, seluruh wilayah dikuasai oleh Hamas, sebuah organisasi teroris. Sementara di Lebanon, negara itu seharusnya berdaulat. Sekarang, kedaulatan itu telah dilanggar, ditundukkan oleh Hizbullah. Hizbullah adalah bagian dari struktur pemerintahan, tetapi mereka bukan keseluruhan struktur pemerintahan. Presiden Lebanon bukan anggota Hizbullah. Perdana Menteri Lebanon tidak terkait dengan Hizbullah. Faktanya, Lebanon adalah negara di mana penduduknya hampir terbagi sepertiga, yaitu Kristen, Sunni, dan Syiah. Sekarang, kelompok Syiah mendukung Hizbullah. Kelompok Sunni tidak mendukung Hizbullah, dan kelompok Kristen kemungkinan juga tidak mendukung Sunni maupun Syiah di dalam Lebanon. Jadi ada sebuah negara yang ingin mengeluarkan Hizbullah. Negara ini sangat ingin Hizbullah keluar dari dunia politik. Mereka tidak ingin Hizbullah menjadi kekuatan militer di dalam Lebanon. Karena apa akibatnya? Itu mengancam keamanan negara mereka, karena jika mereka menyerang Israel, Israel akan menghantam Lebanon. Jadi sekarang muncul juga pertanyaan tentang pembicaraan gencatan senjata, di mana Israel menyatakan gencatan senjata dengan Lebanon, tetapi Lebanon sebagai entitas tidak menyerang Israel. Yang menyerang Israel adalah Hizbullah sebagai entitas, dan Hizbullah sebagai entitas bukanlah pihak dalam gencatan senjata. Jadi Alex, itulah sebenarnya pertanyaannya. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah Lebanon telah gagal atau memutuskan mereka tidak ingin melucuti senjata Hizbullah. Menurutmu, dalam skenario baru ini di mana Israel berbicara langsung dengan Lebanon, sekali lagi, gencatan senjata tidak berarti akan bersifat permanen. Tapi apakah kamu percaya bahwa pemerintah Lebanon telah mengubah sikap mereka? Mereka benar-benar akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Hizbullah. Setelah 20 tahun, saya berbicara tentang akhir Perang Lebanon kedua. Mereka seharusnya sudah menangani Hizbullah, tapi mereka belum melakukannya. Ya, sudah jelas bahwa pemerintah Lebanon tidak memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Hizbullah, kan? Mereka ingin menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata. Mereka ingin tidak harus berhadapan dengan Hizbullah yang lebih kuat daripada tentara. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Sekarang kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Ayun yang mengatakan bahwa Israel melanggar kedaulatan negaranya dengan serangan-serangan di sana. Tapi sebenarnya, apa yang dilakukan Israel adalah sebuah bantuan besar untuk Lebanon dengan melemahkan Hizbullah.
dengan menciptakan kondisi di mana pemerintah Lebanon bahkan bisa masuk ke dalam negosiasi dengan Israel. Pada akhirnya, Israel benar-benar memberikan bantuan besar untuk Lebanon dan juga memberikan kesempatan kepada umat Kristen yang dulunya menguasai Lebanon. Seperti banyak bagian lain di Timur Tengah, dulu wilayah itu dikuasai oleh umat Kristen. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan negara mereka ke jalur yang benar. Tapi saya memang berpikir bahwa ada peluang bersejarah di sini untuk semacam perdamaian. Dan ini akan menjadi perjanjian damai formal ketiga dengan negara yang berbatasan langsung dengan Israel. Israel memiliki perjanjian dengan Yordania yang ditandatangani pada tahun 1993 atau 94. Mereka juga memiliki perjanjian yang ditandatangani dengan Mesir pada tahun saya kira 79. Ya. Dan sekarang kita melihat kemungkinan adanya perjanjian dengan Lebanon. Dan kemudian juga ada kemungkinan perjanjian dengan Suriah. Jadi Anda mungkin akan melihat situasi di mana Israel benar-benar memiliki perjanjian dengan keempat tetangganya. Faktanya, Israel sebenarnya sudah memiliki perjanjian dengan otoritas Palestina, yaitu perjanjian Azo. Jadi semua orang yang mengatakan bahwa Israel adalah negara yang suka berperang, sebenarnya Israel sedang mengejar perdamaian, tetapi mereka melakukannya dengan mengikis kekuatan organisasi-organisasi teroris yang mengancam perdamaian tersebut. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, Alex, saya melihat orang Kristen dari Lebanon dan tempat lain secara online berterima kasih kepada Israel karena melakukan serangan di negara itu menargetkan Hizbullah. Sama seperti yang kita lihat, begitu banyak orang Iran turun ke media sosial dan secara terbuka menyuarakan dukungan bagi Israel. Jadi saya rasa kita juga melihat hal itu sekarang di Lebanon. Dan sekarang ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Yechiel Leiter, serta Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat. Dan Leiter mengatakan bahwa dia berpikir mungkin akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai kesepakatan formal yang akan mencakup pengakuan perbatasan dan isu-isu lainnya. Dia berpikir bahwa pada dasarnya, Lebanon dan Israel sudah memiliki kerangka dasar untuk apa yang akan didiskusikan. Dan jelas, detail-detailnya masih perlu dirundingkan. Jadi saya pikir itu memberikan kemungkinan kuat bahwa Perdana Menteri Netanyahu akan mengejar perdamaian jangka panjang dengan Lebanon dan mencoba menutup babak perang ini. Tapi doktrin militer Israel tidak sama seperti sebelum 7 Oktober. Israel tidak akan kabur terbirit-birit seperti yang terjadi di masa lalu ketika mereka mundur dari Lebanon pada tahun 80-an. Begitu juga saat mundur dari Lebanon pada tahun 2006. Saya pikir Israel akan mempertahankan kehadiran keamanan yang sangat kuat di Lebanon Selatan, kemungkinan untuk waktu yang lama. Tapi masih ada kemungkinan tercapainya kesepakatan besar yang akan menjadi kemenangan bagi Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Dan saya pikir dalam jangka panjang juga untuk Lebanon. Alex, jadi gencatan senjata dengan Lebanon itu akan berakhir saya kira hari Kamis ini. Tapi sehari sebelumnya, yaitu hari Rabu, adalah akhir dari periode 2 minggu, di mana Israel, Iran, dan Amerika Serikat sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Selama 24 hingga 48 jam terakhir, Iran memutuskan untuk kembali menutup Selat Hormuz. Saya sebenarnya mendengar sebuah klip audio tentang Iran yang katanya menyerang beberapa kapal dari India saya kira, yang mencoba melewati Selat Hormuz. Awal pekan ini, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan memblokir semua lalu lintas maritim yang keluar dari Iran. Jadi ada sedikit ketegangan di sana. Saya ingin membahas klip dari Presiden Trump yang mengatakan bahwa Teheran sedikit berlagak pintar akhir pekan lalu dengan memblokir Selat Hormuz. Mereka sedikit bermain-main seperti yang sudah mereka lakukan selama 47 tahun. Mereka ingin menutup selat itu lagi, seperti yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa memeras kita. Mereka sudah lolos tanpa konsekuensi selama 47 tahun. Sekarang mereka tidak akan lolos lagi. Oke, jadi itulah Presiden Trump yang mengatakan dengan sangat halus dan ringan bahwa Iran sedang sedikit bermain-main. Gencatan senjata seharusnya berakhir pada hari Rabu. Presiden telah berubah-ubah. Kita akan membahasnya. Pesan yang campur aduk selama beberapa hari terakhir. Di satu sisi, beliau mengatakan pembicaraan dengan Iran berjalan dengan baik. Di sisi lain, seperti yang pernah dikatakan Presiden Trump sebelumnya, beliau mengatakan kita mungkin akan kembali berperang. Itulah situasinya saat ini, dimulai dengan Iran yang memblokir selat pada akhir pekan lalu. Baik, mari kita bahas di sini. Pertama-tama, Anda bisa melihat pengalihan perhatian yang konsisten oleh Trump dan media, yang selalu dimaksudkan untuk membuat semua orang lengah, terutama media. Dia membuat media terus-menerus menunggu setiap kata yang dia ucapkan.
Dan itulah yang membuatnya menjadi influencer nomor 1 di dunia saat ini. Anda tahu, di satu sisi mengatakan, 2 minggu yang lalu saya akan membombardir kalian habis-habisan dan mengirim kalian kembali ke zaman kegelapan. Dan di sisi lain, hari ini mengatakan mereka sedang bermain-main dengan memblokade Selat Hormuz. Sekarang, ketika Iran memblokade Selat Hormuz, orang-orang yang tidak mendukung perang malah mengatakan Presiden Trump tidak menyadari bahwa mereka akan memblokade Selat Hormuz. Orang-orang Iran telah mengecoh Presiden Amerika Serikat di sini. Sekarang, itu gila karena setiap ahli yang menganalisis apa yang bisa terjadi jika ada perang antara Amerika dan Iran akan memberitahu Anda bahwa hal pertama yang bisa dilakukan Iran adalah menutup Selat Hormuz. Sekarang, Presiden berkata, "Oke, kalian mau memblokade Selat Hormuz? Baik, saya akan melakukan pengepungan laut di Selat Hormuz." Dan yang dilakukan itu adalah mencegah kapal-kapal Iran membawa minyak dari dalam Iran dan mengekspornya ke anggota poros Iran, seperti Tiongkok, Rusia, atau lainnya, kemanapun mereka ingin mengirim minyak. Jadi Trump sekarang melarang segala ekspor dan impor. Jadi dia memblokade itu. Lalu Anda melihat orang-orang berkata, "Oh, Trump sekarang sudah mengakali orang-orang Iran." Semua skenario ini sebenarnya sudah diperhitungkan sebelumnya. Jelas, ada 2 hal yang dikatakan Presiden Trump harus terjadi sekarang. Ya, katakanlah 3 hal. Yang pertama adalah komitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir. Yang kedua adalah uranium yang sudah diperkaya di dalam Iran yang ingin diakses oleh Amerika Serikat. Itu tidak harus dilakukan dengan paksaan. Itu bisa dilakukan secara lebih halus, katakanlah begitu. Itu harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kepekaan. Ini adalah bahan radioaktif dan ada banyak hal yang sulit. Peralatan yang harus masuk ke sana untuk membongkar uranium yang diperkaya ini. Itu harus dibekukan, dilelehkan, diekstraksi, dihancurkan di sana. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga tentu saja adalah pembukaan Selat Hormuz. Saya pikir jika Anda tidak melihat kemajuan dalam pembukaan Selat Hormuz dan kesediaan Iran untuk meninggalkan program nuklir dan rudal balistiknya, Anda mungkin akan melihat kembalinya pertempuran di sini. Sekarang, ada juga pihak lain yang mengatakan hal itu, dan kita melihat kembali kapal India yang diserang. Menurut rekaman, mereka berkata, "Hei, kalian bilang kami bisa lewat, dan sekarang kalian menembaki kami. Kami tidak akan lewat jika kalian tidak memberitahu kami. Tolong, mundur saja. Kami akan kembali, apapun yang kalian mau, tapi kalian yang menyuruh kami lewat, dan sekarang kalian menembaki kami." Jadi ada beberapa orang yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan negosiasi sebenarnya tidak memiliki kendali atas selat tersebut. Dan ini adalah salah satu hal yang saya pikirkan dan saya katakan minggu lalu, bahwa inilah salah satu alasan mengapa Anda benar-benar melakukan gencatan senjata pada tahap ini, yaitu untuk melihat apakah orang-orang yang Anda ajak bicara benar-benar memiliki kendali. Jadi ada indikasi di sini bahwa sisa-sisa IRGC sangat terpecah belah. Dan itu sebenarnya adalah tanda yang baik. Jika Anda ingin menuju perubahan rezim di Iran, yang ingin Anda lihat adalah tidak adanya mekanisme kontrol yang terpusat. Jika Anda melihat ada faksi-faksi berbeda yang beroperasi sendiri-sendiri, itu menunjukkan stabilitas yang lebih rendah, kontrol yang lebih lemah, dan mungkin memberi lebih banyak peluang untuk benar-benar membongkar sisa-sisa rezim tersebut. Saya ingin kembali ke isu uranium yang diperkaya. Presiden mengatakan bahwa mungkin Amerika Serikat bersama Iran akan masuk ke area di bawah pegunungan yang pernah diserang oleh Amerika Serikat. Dan Anda tahu, tampaknya ada uranium yang diperkaya begitu dalam di bawah pegunungan ini. Presiden mengatakan bahwa mungkin bersama Iran, kedua negara akan pergi dan menemukan uranium yang diperkaya itu. Lalu Amerika Serikat akan mengambilnya. Mari kita lihat cuplikan ini. Seseorang berkata, bagaimana kita akan mendapatkan debu nuklir itu? Kita akan mendapatkannya dengan masuk bersama Iran dengan banyak pengawal. Kita akan melakukannya bersama Iran. Kita akan membawanya kembali ke Amerika Serikat. Jadi, menurutmu itu skenario yang mungkin terjadi? Bisakah kamu membayangkan militer Amerika Serikat dan militer Iran bersama-sama setelah semua yang terjadi, masuk bersama dan mengambil uranium itu? Jika ada kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran, saya rasa ini akan menjadi salah satu tuntutannya. Dan jelas, Amerika Serikat ingin masuk secara damai dan mengambil uranium itu daripada harus masuk dengan kekuatan untuk mengambilnya.
Jadi Anda tahu, ini hanya menunjukkan bahwa masih banyak langkah yang harus dilakukan di sini sebelum seluruh situasi ini bisa mereda, tanpa bermaksud membuat permainan kata. Dan itu termasuk membuka selat. Itu juga termasuk mengambil uranium. Dan bagi Israel, yang jelas mereka ingin lihat adalah pembongkaran total rezim tersebut. Sekarang, Amerika Serikat sendiri tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah tujuan mereka. Tentu saja, mereka memang menyetujui Israel untuk menyerang pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, dan beberapa anggota lain dari struktur kekuasaan Iran, termasuk Ali Larijani, para petinggi IRGC, dan lainnya. Jadi, tampaknya mereka menyetujui tujuan Israel untuk perubahan rezim, tapi mereka sendiri tidak menjadikan itu sebagai tujuan mereka. Dan mungkin bagi Amerika Serikat itu adalah langkah yang cerdas, karena jika mereka gagal dalam tujuan perubahan rezim, mereka bisa berkata, ya itu bukan tujuan kami, itu adalah tujuan Israel. Anda mendengar Kepala Mossad David Barney mengatakan bahwa Israel memang memiliki rencana untuk semakin mendestabilisasi rezim tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya melakukan itu? Dan yang telah kita lihat lagi adalah bahwa Anda tidak bisa mengalahkan senapan mesin di darat hanya dengan F-35. Kita melihat dalam beberapa kesempatan drone Israel menyerang pos pemeriksaan yang terkepung. Ini adalah senjata yang jauh lebih kecil. Jadi mungkin Israel punya rencana, jika di masa depan rakyat Iran mulai melakukan protes lagi, mereka bisa mengirim beberapa drone dan menyerang pos pemeriksaan yang terkepung ini. Juga, kita ingat bahwa Presiden membuat pernyataan yang agak samar tentang mencoba memasukkan senjata ke Iran, tetapi gagal melakukannya karena orang-orang yang tidak dia sebutkan siapa mereka, namun kemungkinan besar adalah Kurdi Irak, tidak meneruskan senjata-senjata itu ke dalam. Jadi mungkin mereka mencoba menimbulkan ketidakpercayaan dan menghasut di dalam Iran dengan mempersenjatai anggota oposisi. Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk membuat rezim ini runtuh. Jadi Anda tahu ceritanya jelas belum selesai, tapi saya rasa Anda bisa melihat bahwa Presiden Amerika Serikat sedang mencari cara untuk keluar dari bagian militer dalam konflik ini. Sekarang tentu saja apa yang baru saja kita bicarakan tentang apa yang dilakukan Iran terhadap kapal-kapal ini dan apa yang dikatakan Presiden Trump adalah Iran sedang bermain-main. Itu bisa memicu putaran berikutnya di sini. Jadi saya memang berpikir ada kemungkinan kuat akan ada putaran lain di sini. Dan saya tidak tahu seperti apa putaran itu nantinya. Apakah itu Amerika Serikat merebut Pulau Kharg jauh di dalam Teluk Persia, atau serangan lain hanya untuk membuktikan sekali lagi bahwa Amerika Serikat benar-benar serius. Ingat, Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang sangat-sangat kuat di Timur Tengah. USS Gerald Ford yang sebelumnya ditarik dari dinas setelah terjadi kebakaran di ruang cuci kapal dan harus menjalani perbaikan, sekarang akan kembali ke wilayah tersebut. Jadi, Anda akan memiliki 3 kelompok kapal induk USS di kawasan itu. Mungkin sampai 10.000 marinir atau lebih seperti yang kita lihat. Jadi, Amerika Serikat tetap siap untuk menyerang. Anda mungkin akan melihat serangan lain, tetapi saya pikir kita sedang menuju strategi deeskalasi. Anda mungkin harus meningkatkan eskalasi satu kali lagi sebelum akhirnya bisa menurunkan ketegangan. Jadi Alex, seperti yang Anda katakan, ini adalah bagian dari pengalihan perhatian Presiden Trump. Saya ingin orang-orang bisa melihatnya sendiri. Pertama, di sini Anda punya cuplikan Presiden Trump yang mengatakan bahwa bom mungkin akan mulai dijatuhkan lagi. Mari kita lihat cuplikan itu. Jika Anda tidak mendapatkan kesepakatan pada hari Rabu saat gencatan senjata berakhir, apakah Anda akan memperpanjang gencatan senjata atau akan mulai menyerang lagi? Mungkin saya tidak akan memperpanjangnya, tapi blokade akan tetap diberlakukan. Tapi mungkin saya tidak akan memperpanjangnya. Jadi Anda tetap punya blokade dan sayangnya kami harus mulai menjatuhkan bom lagi. Jadi Anda punya klip dari Presiden Trump, dan mari kita langsung ke komentar yang dia buat di awal minggu ini tentang bagaimana Iran sangat-sangat ingin membuat kesepakatan. Saya bisa katakan bahwa kami telah dihubungi oleh pihak lain. Mereka sangat-sangat ingin membuat kesepakatan. Anda bilang itu tentang nuklir. Itu tentang nuklir, sangat mirip. Ya, sangat bagus. Saya rasa Anda mendengarkan. Ini tentang fakta bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Iran, catat itu. Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Saya pikir mereka akan setuju dengan itu. Saya hampir yakin akan hal itu. Bahkan saya yakin, jika mereka tidak setuju, tidak akan ada kesepakatan. Tidak akan pernah ada kesepakatan. Jadi Alex, itu tadi Presiden Trump yang baru-baru ini mengatakan bahwa bom-bom mungkin akan mulai dijatuhkan lagi. Tapi sebelumnya di minggu ini Presiden Trump berbicara tentang perpanjangan gencatan senjata. Mungkin, bahkan mungkin tidak diperlukan, karena perang mungkin akan berakhir sepenuhnya. Nah, ingat saja, kita punya 2 kasus terbaru di mana Presiden melakukan negosiasi dengan Iran.
Yang pertama berakhir dengan Israel melakukan serangan pada bulan Juni. Itu adalah Perang 12 Hari, Operasi Singa Bangkit, yang kemudian diikuti dan diakhiri oleh Operasi Palu Tengah Malam Amerika Serikat dan pengeboman reaktor nuklir Ford, serta Natanz. Sekitar 7 minggu yang lalu ada negosiasi di mana Presiden mengatakan bahwa Iran memiliki waktu 10 hari untuk mencapai kesepakatan dan mereka tidak mencapai kesepakatan. Lalu Amerika Serikat meluncurkan operasi Amarah Epik. Sekarang Presiden menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 14 hari. Kita melihat bagaimana J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, pergi ke Pakistan untuk bernegosiasi. Dia kembali dengan kecewa. Jadi saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Presiden tidak akan memperpanjang gencatan senjata, kecuali dia punya alasan yang kuat, kecuali dia merasa seperti. Hanya perlu beberapa hari lagi, apapun itu, untuk mencapai kesepakatan. Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa Presiden harus menunjukkan bahwa dia bersedia memulai kembali pertempuran. Sekarang menurut saya karena banyak alasan berbeda, seperti yang sudah kita sebutkan, Presiden ingin keluar dari bagian militer dari konflik ini. Saya pikir sejak awal, dia memperkirakan mungkin sekitar 4-6 minggu. Kampanye udara di dalam Iran. Bukan berarti kampanye itu dibatasi oleh waktu. Ada tujuan-tujuan tertentu. Dan jika tujuan-tujuan itu tercapai lebih cepat, maka kampanye itu akan berakhir lebih awal. Jika pencapaian tujuan memakan waktu lebih lama, maka kampanye itu bisa berlangsung lebih lama. Pada saat yang sama, di sini, jika Iran tidak mau menganggap serius Presiden, satu-satunya cara yang ditemukan Perdana Menteri Netanyahu untuk bernegosiasi adalah saat berada di bawah serangan. Jadi mungkin konsep jeda untuk mencapai kesepakatan ini sebenarnya bukan metodologi yang tepat. Satu-satunya cara agar Anda benar-benar bisa membuat orang mengikuti keinginan Anda adalah saat mereka berada di bawah serangan. Jadi ketika dia mengatakan bahwa Iran sangat menginginkan kesepakatan, ya, mereka benar-benar menginginkan kesepakatan ketika mereka sedang digempur habis-habisan. Begitu Anda berhenti, Anda sebenarnya memberikan Iran lebih banyak pengaruh karena mereka memperkirakan Anda tidak ingin bertarung lagi. Alex, mari kita bicara sedikit tentang hubungan Amerika Serikat-Israel. Kamu tahu, aku dan kamu telah menekankan selama masa ini, selama perang, bahwa tidak ada perbedaan sikap antara kedua negara. Presiden Trump memberikan pujian yang kuat kepada negara Israel selama akhir pekan, mengatakan bahwa Israel itu berani, tegas, dan setia. Kamu juga mendengar CENTCOM di AIRXEK mengatakan tidak ada rekan yang lebih baik daripada Israel dalam pertarungan ini. Mari kita lihat cuplikan itu. Dan tidak ada rekan yang lebih baik daripada Israel. Bersama-sama, 4 angkatan udara terbaik di dunia, Angkatan Udara Israel, Angkatan Udara AS Serikat, serta penerbangan Angkatan Laut AS Serikat dan penerbangan Korps Marinir AS Serikat bersama-sama memenuhi dan melampaui tujuan militer kami sendiri berulang kali. 2 kali dalam 2 minggu terakhir, saya telah bertemu dengan Kepala Pertahanan Israel untuk memastikan bahwa kita tetap sejalan erat, dan memang demikian. Alex, di sana kamu mendengar pujian kuat dari tingkat tertinggi pemerintahan dan militer Amerika Serikat terhadap negara Israel. Nah, Brad Cooper yang memimpin CENTCOM, jenderal yang memimpin CENTCOM, benar-benar sekutu yang luar biasa bagi negara Israel. Dia benar-benar luar biasa. Pendahulunya, Karya, juga luar biasa. Dan CENTCOM lah yang sebenarnya paling menghargai nilai yang dibawa Israel kepada Amerika Serikat. Karena merekalah yang memproses intelijen yang diberikan Israel. Lihat saja apa yang sedang terjadi di Eropa saat ini. Presiden berulang kali menunjukkan betapa kesalnya dia dengan orang-orang Eropa. Bahkan tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara yang dibiayainya di tanah negara-negara seperti Spanyol dan lainnya. Anda melihat Inggris sempat ragu sebelum mengizinkan Amerika Serikat menggunakan Diego Garcia dan pangkalan udara lainnya. Dan Anda melihat bahwa Israel benar-benar membuktikan ucapannya dengan tindakan. Brad Cooper menyadarinya. Saya pikir Presiden Amerika Serikat benar-benar menyadari bahwa terlepas dari apakah orang suka Israel atau tidak, Israel telah terbukti menjadi sekutu yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Dan saya ingat bahwa ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan oleh mantan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Ron Dermer, berulang kali. Dia mengatakan, apakah orang percaya atau tidak bahwa Israel akan tetap berada di dalamnya? Dalam dekade berikutnya, dan dia sudah mengatakan ini beberapa tahun yang lalu, bahwa Israel akan menjadi sekutu terbaik yang dimiliki Amerika Serikat. Dan saya juga ingin melihat bantuan militer, dan kita akan membicarakannya sebentar lagi. Tapi Anda tahu,
Orang-orang mengeluhkan bantuan militer yang telah diberikan Amerika Serikat kepada Israel selama bertahun-tahun. Dan lihat saja apa yang berhasil dilakukan Israel dengan bantuan itu. Amerika Serikat memberikan miliaran dolar kepada negara-negara lain yang tidak meningkatkan posisi ekonomi dan strategis mereka dengan dana tersebut. Di sini Israel mereka menerima uang dari Amerika Serikat untuk bantuan militer. Tapi apa yang telah mereka lakukan? Mereka telah berkembang menjadi negara maju yang kuat. Dan ketika Amerika Serikat berkata, ayo berperang, ayo lakukan sesuatu, Israel ikut terjun ke sana, bahu-membahu. Dan Anda lihat Presiden memberi selamat kepada Israel atas kesediaannya untuk mempertaruhkan pilot-pilotnya sendiri, mempertaruhkan peralatannya sendiri, dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Israel tidak sekedar membiarkan Amerika Serikat melakukan pekerjaan kotor. Israel ikut turun tangan. Brad Cooper telah menjadi sekutu yang luar biasa bagi negara Israel. Dia juga menyadarinya. Mari kita bicara tentang bantuan itu, khususnya senjata untuk Israel. Senat Amerika Serikat menolak proposal minggu ini untuk memblokir penjualan senjata berat ke Israel. Banyak orang mengatakan bahwa cerita terbesar di sini, meskipun sudah diblokir, adalah bahwa rekor 40 senator Demokrat mendukung penghentian penjualan senjata ke Israel. Anda berbicara tentang bulldozer lapis baja, bom berat, dan sebagainya. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta bahwa sekarang ada 40 senator Demokrat yang mengatakan mereka ingin menghentikan bantuan tertentu ke Israel? Ya, ini bukan bantuan untuk Israel. Kita tidak sedang membicarakan bantuan senjata untuk Israel. Kita sedang membicarakan penjualan senjata. Jadi itu sesuatu yang sangat berbeda, bukan? Mungkin memang ada perdebatan yang sah pada titik ini, terutama setelah Israel membuktikan betapa kuatnya mereka. Anda bisa bilang, oke, Israel tidak membutuhkan bantuan militer. Mereka tidak membutuhkan 3,8 miliar dolar yang berasal dari kas Amerika Serikat untuk diberikan ke Israel. Ngomong-ngomong, seluruh 3,8 miliar dolar itu dibelanjakan di Amerika Serikat untuk peralatan buatan Amerika. Peralatan, poin yang sangat penting. Jadi ini adalah subsidi langsung untuk perusahaan pertahanan Amerika Serikat. Tapi bahkan jika Anda ingin mengatakan Israel tidak membutuhkan subsidi itu, Israel seharusnya membeli dari Amerika Serikat. Oke, biarkan Israel menggunakan uangnya sendiri dan membeli senjata dari Amerika Serikat. Di sini ada 40 senator Demokrat. Dan ingat bahwa Partai Demokrat, merekalah selama bertahun-tahun yang menjadi partai pro-Israel. Banyak Yahudi Amerika berpandangan liberal dan menganggap Partai Demokrat sebagai pendukung kuat Israel. Selalu berpikir bahwa Partai Republik tidak akan pernah menjadi pendukung setia Israel. Dan betapa arusnya telah berbalik, meskipun sekarang kita juga mulai melihat sebagian tren itu berbalik lagi. Tapi 40 senator ini mengatakan kita bahkan tidak seharusnya menjual peralatan militer ke Israel. Dan kalau kita bicara soal peralatan militer apa saja, sekarang beberapa di antaranya adalah bom berat. Oke, kita berbicara tentang 12.000 bom berat yang masing-masing berbobot 450 kg. Tapi kemudian Anda juga berbicara tentang penjualan bulldozer D9. Anda mengatakan bulldozer digunakan di Gaza untuk meratakan rumah-rumah. Jadi kita tidak akan menjualnya. Kita tidak akan mengizinkan Israel membeli bulldozer dari Amerika Serikat. Oke, jadi itu menakutkan. Dan yang kita lihat adalah Jake Sullivan. Saya tidak tahu apakah kita punya klip tentang itu yang mengatakan bahwa dia pikir 40 senator Demokrat itu membuat keputusan yang tepat. Saya sebenarnya telah memberitahu sejumlah anggota yang sedang mempertimbangkan suara pada resolusi-resolusi ini bahwa situasi seperti yang terjadi hari ini setelah gencatan senjata runtuh pada bulan Maret berarti suara untuk menahan senjata dari Israel adalah posisi yang sepenuhnya kredibel. Itu adalah posisi yang akan saya dukung. Ini sekarang menjadi narasi di kalangan Demokrat bahwa Netanyahu menyeret Presiden Trump ke dalam perang. Jadi jika Anda tidak mendukung Presiden Trump yang diseret ke dalam perang, maka Anda juga tidak seharusnya mendukung negara yang menyeret Amerika Serikat ke dalam perang untuk memiliki senjata ofensif. Bahkan bulldozer pun Anda tidak seharusnya mendukung itu. Jadi menurut saya itu adalah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Israel perlu, pertama, menimbun sebanyak mungkin yang mereka bisa. Ini sangat menguntungkan bagi Israel. Saya rasa ada 63 senator yang memilih untuk mengizinkan penjualan itu. Seperti mereka memblokir usulan ini atau memveto usulan ini, membatalkan usulan ini untuk memblokir penjualan senjata ke Israel. Ada 40 senator yang menentang penjualan itu. 7 senator termasuk John Fetterman memilih untuk melanjutkan penjualan senjata ke Israel. Dan kemudian saya rasa ada sekitar 63 anggota Partai Republik. Apakah itu perhitungannya benar? Kedengarannya benar.
yang Anda tahu, yang mengatakan bahwa penjualan senjata ini ke Israel bisa dilakukan. Jadi Israel, apa yang perlu mereka lakukan dalam periode di mana Senat, Kongres, dan pemerintahan masih mendukung Israel, itu berarti periode sekitar 2,5 tahun. Persiapkan persediaan, kumpulkan sebanyak mungkin, isi semua gudang untuk perang berikutnya, karena Anda akan membutuhkannya suatu saat nanti. Dan pada saat yang sama, kembangkan kemampuan secepat mungkin untuk persenjataan, bahkan untuk pertahanan rudal, bahkan untuk bulldozer. Anda harus mencari cara untuk mendapatkan peralatan ini dari negara lain, entah itu dari India, Afrika, atau dimanapun Anda bisa mendapatkannya. Karena Anda tidak bisa mengandalkan Amerika Serikat dalam jangka panjang, bukan hanya untuk memberikan bantuan militer kepada Israel, tetapi bahkan untuk kemungkinan menjual senjata kepada Israel. Alex, saya hanya ingin fokus pada 40 senator Demokrat ini. Saya akan berargumen bahwa para senator ini benar-benar membahayakan nyawa, yaitu tentara IDF Israel. Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa kami bahkan tidak akan memberi Anda bulldozer untuk melakukan pembongkaran yang diperlukan terhadap markas teroris di sana, gedung-gedung di Gaza. Dan mereka pada dasarnya mengatakan bahwa mereka lebih memilih Anda membahayakan tentara Anda sendiri. Dan itu benar-benar tidak dapat diterima bahwa kita sampai pada titik ini. Saya pikir mereka juga membahayakan Amerika. Karena kalau Presiden Amerika Serikat, Brad Cooper, Pete Hegseth, dan lainnya mengatakan bahwa Israel adalah sekutu terbaik yang bisa dimiliki Amerika, oke, itu termasuk berbagi intelijen. Itu termasuk berdiri berdampingan, terbang berdampingan dengan Angkatan Udara AS Serikat. Jika Amerika Serikat akan berbalik melawan Israel dan berkata, "Hey, kami bahkan tidak ingin menjual kepada Anda di pasar terbuka." Jika Israel berkata, "Kami bersedia membeli dan kami bersedia menjadi pelanggan yang baik," nah, itu akan menghancurkan aliansi tersebut. Dan saya pikir para senator Demokrat ini tahu bahwa tujuannya adalah untuk menghancurkan aliansi Amerika dengan Israel. Dan pada akhirnya, jika Anda mengutamakan Amerika, Anda ingin memiliki sekutu. Eropa tidak lagi terbukti menjadi sekutu Amerika Serikat. Kita melihat itu. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Ya, kita harus membahas itu, ya. Tapi, kamu tahu, Amerika didahulukan bukan berarti Amerika sendirian. Dan jika orang berpikir bahwa America First berarti Amerika sendirian, ya, itu bisa menjadi dunia yang sepi bagi Amerika Serikat. Jadi yang kamu bicarakan di sini adalah Italia dan pembatalan nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2003 dengan Israel. Nota kesepahaman itu menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama di bidang industri pertahanan dan kebijakan pengadaan, impor, ekspor, serta transit peralatan militer pertahanan. Jadi, negara Italia yang dipimpin di sini oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni mengatakan mereka tidak akan memperbarui nota kesepahaman ini dengan negara Israel. Ya, sesuai dugaan. Begitulah. Nah, ada pertanyaan tentang apa arti sebenarnya dari hal ini dalam praktiknya. Maksud saya, pernyataannya sangat berani dan memang dimaksudkan untuk menarik perhatian media. Apa yang dikatakan Meloni bukan berarti dia mengatakan bahwa dia membatalkan perjanjian senjata antara kedua negara. Dia mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah menangguhkan sebuah klausul dalam kontrak yang akan menyebabkan pembaruan otomatis nota kesepahaman tersebut. Sekarang ada beberapa laporan berbeda yang menyatakan bahwa ini baru saja diperbarui secara otomatis sebelumnya. Dia mengatakan itu, yang berarti bahwa nota kesepahaman tersebut telah diperbarui. Dan dalam 5 tahun dari sekarang, dia mengatakan bahwa itu tidak akan diperbarui secara otomatis, yang berarti bahwa itu harus dibawa untuk dipertimbangkan sebelum ada pembaruan. Jadi dalam praktiknya mungkin tidak ada apa-apa di sini. Kami melihat Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri Israel, menanggapi dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perjanjian senjata yang konkret antara kedua negara, bahwa hanya ada kerangka umum dari nota kesepahaman. Dan ada sedikit perdebatan antara Yair Lapid yang menunjukkan bahwa Israel telah kehilangan Italia, mengatakan bahwa Italia memiliki kepemimpinan sayap kanan di Eropa, dan bahkan kepemimpinan sayap kanan di Eropa pun mulai menjauh dari Israel. Tapi menurut saya, yang Anda lihat di sini adalah bahwa Meloni yang akan menghadapi pemilu dalam waktu dekat sebenarnya sedang mencoba untuk beralih ke Eropa Barat, beralih ke Perancis, ke Spanyol, ke Inggris. Karena, seperti di banyak tempat lain, meskipun dia dari sayap kanan, penduduknya tidak terlalu pro-Israel. Saya pernah berada di jalanan Roma dan melihat simbol swastika di jalanan. Negara itu tidak benar-benar pro-Yahudi. Jadi sekarang Meloni agak berbalik arah
dan seolah-olah sedang menunjukkan sesuatu. Bahkan dengan pernyataannya, meskipun tidak terlalu didasarkan pada detail, dia tidak akan menjadi tipe sekutu yang diinginkan Israel di Italia. Mari kita tetap di Eropa. Jika bisa, Alex, saat kita merekam minggu lalu, ada pemilu di Hungaria dan Viktor Orban, petahana di sana, akhirnya kalah dalam pemilu itu. Sekarang Anda sedang membicarakan sekutu terkuat Israel di Eropa. Dan pertanyaannya sekarang adalah seperti apa hubungan itu nantinya setelah ada kepemimpinan baru di Hungaria? Ya, Viktor Orban adalah sekutu terkuat Netanyahu. Netanyahu Orban juga merupakan sekutu terkuat Trump di Eropa. Peter Magyar yang merupakan seorang konservatif. Dia berasal dari partai Viktor Orban, meskipun dia telah menyatakan bahwa dia tidak akan seantagonis Viktor Orban terhadap Uni Eropa. Maksud saya dia seperti kandidat anti korupsi, kandidat anti monopoli, menyatakan bahwa partai Orban seolah-olah memonopoli pers dan mengambil beberapa mekanisme checks and balances demokratis. Tapi dia sendiri adalah seorang konservatif. Dan Peter Magyar sebenarnya melakukan panggilan dengan Perdana Menteri Netanyahu hanya beberapa hari setelah pemilihannya. Dan Magyar bahkan mengundang Netanyahu untuk datang ke Hungaria. Dan Anda akan ingat bahwa setelah Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu, Netanyahu melakukan perjalanan ke Hungaria untuk bertemu Viktor Orban. Dan Orban mengumumkan saat itu bahwa Hungaria menarik diri dari Pengadilan Kriminal Internasional dan berjanji kepada Netanyahu bahwa dia akan aman untuk mendarat di Eropa. Ini mungkin salah satu dari sedikit tempat di Eropa di mana Netanyahu bisa mendarat tanpa ancaman penangkapan. Dan kemudian ketika Netanyahu terbang dari Hungaria kembali ke Amerika Serikat, mereka tidak terbang di atas wilayah udara negara-negara Eropa lainnya karena takut bahwa mungkin negara-negara tersebut bisa saja memerintahkan pesawat itu untuk turun saat melintasi wilayah udara mereka. Masih harus dilihat apakah Peter Magyar akan menjadi sekutu penting Israel. Dia telah berulang kali menyatakan bahwa dia tidak berniat merusak hubungan antara Hungaria dan Israel. Dan juga, Anda memiliki komunitas Yahudi yang sangat besar. Komunitas Yahudi terbesar ketiga di seluruh Eropa yang tinggal di Hungaria. Dan secara umum, komunitas Yahudi yang paling aman yang tinggal di Eropa. Kami tahu bahwa Magyar baru-baru ini melalui proses pemilihan hingga 4 pertemuan dengan anggota terkemuka komunitas Yahudi Hungaria, berjanji untuk melindungi komunitas tersebut agar tetap aman. Jadi tampaknya banyak pernyataan yang dibuat Magyar sejak awal menunjukkan bahwa dia ingin orang-orang Yahudi tetap aman di Hungaria. Dia ingin Hungaria tetap menjadi tujuan bagi wisatawan Israel yang ingin merasa aman saat mereka pergi ke Eropa. Dan dia bersedia menjaga hubungan bilateral yang erat dengan negara Israel. Namun itu tidak berarti bahwa Magyar secara otomatis akan memveto undang-undang atau kebijakan anti-Israel yang diajukan di Uni Eropa. Sesuatu yang sebelumnya bisa diandalkan Israel pada Viktor Orban untuk melakukannya. Alex, selama beberapa bulan terakhir, jelas kita sudah banyak membicarakan tentang Iran. Kita juga sudah membahas Hizbullah, Lebanon. Tapi masih ada satu front lagi dalam perang ini, yaitu Gaza. Pasukan IDF masih menguasai sekitar 53% wilayah jalur Gaza. Laporan minggu ini menunjukkan bahwa pejabat tinggi Amerika Serikat ikut serta dalam pembicaraan langsung dengan Hamas di Kairo, dengan delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Arya Lightstone yang merupakan penasihat utama David Freeman, Duta Besar David Freeman, saat Duta Besar Freeman berada di Israel. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini? Pembicaraan langsung antara organisasi teroris Hamas dan Amerika Serikat terkait gencatan senjata. Ngomong-ngomong, Hamas mengatakan bahwa mereka masih belum berniat untuk melucuti senjata, sesuatu yang sering kita bicarakan saat kita membahas tahapan-tahapan dalam perjanjian gencatan senjata. Pertama-tama, menarik untuk dicatat bahwa bukan Steve Witkoff dan Jared Kushner yang bernegosiasi dengan Hamas di sini. Ini adalah Arya Lightstone yang sangat kita kenal di Israel. Seperti yang Anda sebutkan, dia adalah kepala staf untuk Duta Besar Friedman. Saya akan bilang dia sangat sejalan dengan pandangan David Friedman tentang Israel. Dia sudah menjadi teman. Saya pikir dia punya hubungan yang baik dengan Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin Netanyahu bahkan sedikit lebih mempercayai Lightstone saat ini daripada dia mempercayai Witkoff atau Kushner.
Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi Witkoff meredam bagian dari negosiasi ini. Yang jelas adalah pasukan stabilisasi internasional belum terwujud. Hamas menuntut agar mereka tetap memegang senjata mereka. Mereka tidak setuju untuk melucuti senjata. Tapi Anda lihat bahwa tanpa pelucutan senjata tidak akan ada pembangunan kembali di jalur Gaza. Itu tuntutan Israel. Bukan hanya Gaza yang harus didemilitarisasi, tapi juga harus diradikalisasi. Kami tidak melihat adanya indikasi itu saat ini. Dan Anda punya Hamas dan rakyat Gaza yang hanya terjebak dalam bencana yang mereka sebabkan akibat serangan 7 Oktober dan kegagalan mereka memenuhi kewajiban dalam kesepakatan gencatan senjata 20 poin ini. Jadi, apa yang Anda lihat? Anda melihat Israel mempertahankan kendalinya atas 53% jalur Gaza. Saat ini, kami tidak melihat adanya indikasi bahwa status quo akan berubah. Yang mungkin terjadi dan memang begitulah jalannya perang ini, oke? Kita sudah sering melihat Netanyahu memerintahkan pasukan masuk ke satu wilayah hanya untuk menghentikan operasi di wilayah itu dan kemudian berpindah ke wilayah lain. Jadi Anda mungkin berada dalam situasi sekarang di mana perang dengan Iran sedang berakhir atau mendekati akhir. Garis depan di Lebanon sekarang sedang dalam gencatan senjata dengan pembicaraan langsung menuju kemungkinan adanya semacam kesepakatan jangka panjang antara Israel dan Lebanon. Anda mungkin akan melihat IDF sekarang kembali mengalihkan fokus ke garis depan di Gaza dan menghadapi Hamas dengan pasukan darat. Dan sekali lagi, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, Anda tidak benar-benar bisa menghancurkan senapan mesin dengan F-35. Jadi Anda mungkin akan melihat IDF harus masuk dan melakukan operasi darat, di mana mereka harus terlibat baku tembak dengan para anggota Hamas ini. Sekarang ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan, yaitu jangan lakukan itu. Biarkan Hamas berkeliaran. Mungkin ada 10.000, 20.000 senapan mesin jika mereka ingin meneror penduduk Gaza. Selama mereka tidak menjadi ancaman langsung bagi warga sipil Israel, yang memang tidak, biarkan saja seperti itu. Ciptakan situasi di mana rakyat Gaza akan menuntut untuk keluar dari Gaza karena Anda tidak mengirimkan uang dan peralatan berat untuk membangun kembali wilayah tersebut selama Hamas masih bersenjata. Jadi pada akhirnya, yang mungkin Anda inginkan adalah melihat warga Gaza yang tidak ingin hidup di bawah kekuasaan Hamas memohon untuk pergi atau bangkit untuk mencoba mengambil alih dari para anggota Hamas itu. Mengapa Israel harus mempertaruhkan nyawa tentaranya sendiri selama berbulan-bulan? Apalagi jika Israel melakukan itu. Jika Israel kembali menurunkan pasukan di Gaza, Anda tahu apa yang akan terjadi? Akan ada demonisasi besar-besaran terhadap Israel secara internasional dan upaya delegitimasi terhadap Israel. Jadi sangat mungkin bahwa mempertahankan status quo di Gaza bisa menjadi skenario terbaik. Kami pasti akan terus memberi kabar terbaru kepada para penonton tentang hal itu. Dan Alex, kita akan menutup acara minggu ini dengan beberapa kabar positif yang sangat saya sukai. Javier Milei, Presiden Argentina, dijadwalkan mendarat di Israel hari ini. Sekarang hari Minggu. Dan energi positif seperti itu, hubungan positif yang dimiliki Israel dengan Milei. Membicarakan tentang pembukaan kedutaan Argentina di ibu kota kita, Yerusalem. Membicarakan tentang kemungkinan El Al memiliki penerbangan langsung dari Tel Aviv ke Buenos Aires. Dia tampil di Channel 14 akhir pekan lalu, Milei, membicarakan tentang hubungan yang luar biasa ini dan dukungan terhadap Israel, dukungan terhadap orang Yahudi. Benar-benar seorang sahabat sejati. Senang sekali bisa menghadirkannya di program kita. Ya, Milei melakukan wawancara yang sangat baik dengan teman kita di Channel 14 Libya, Alon, yang merupakan koresponden mereka di Washington. Milei, kamu tahu, ini adalah kali keduanya datang ke Israel sejak dia juga menerima penghargaan Genesis Foundation, menurutku, baru sekitar setahun yang lalu. Jadi apa yang kita lihat? Minggu ini kita melihat Presiden Trump berbicara tentang Israel sebagai, kutip, sekutu yang luar biasa. Dalam 48 jam sebelum perang ini dimulai, sekitar 7 minggu yang lalu, kita kedatangan Perdana Menteri Narendra Modi dari India ke Israel. Anda tahu, saya pikir India bisa menjadi salah satu sekutu terpenting bagi Israel. Dan sekarang Anda lihat di sini, Javier Milei di tengah-tengah gencatan senjata ini datang ke Israel. Ini waktu yang beresiko untuk datang, bukan?
Bisa saja permusuhan dengan Iran bisa pecah lagi, bisa juga dengan Lebanon. Tapi Javier Milei mengatakan, tidak, saya tetap datang. Dan dia datang untuk menerima penghargaan dari Presiden Israel. Saya rasa dia akan mendapatkan medali kehormatan Presiden. Dia akan menyalakan obor pada hari kemerdekaan Israel, upacara Yom Ha'atzmaut. Jadi kamu tahu, Israel memang memiliki beberapa sekutu yang cukup kuat di dunia. Bahkan ketika negara-negara yang menurut saya sedang menuju kehancuran, seperti negara-negara di Eropa Barat. Partai Demokrat dan yang lainnya, kamu tahu, mulai menjauh dari Israel, negara-negara yang sedang naik daun. Sekarang, Argentina dulu berada di titik terendah. Jadi tidak ada, kamu tahu, satu-satunya arah yang bisa mereka tuju, kamu tahu, di bawah Milei, menurut saya, adalah naik. Maksud saya, mungkin itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin mereka bisa saja lebih terpuruk, tapi Milei, kamu tahu, sedang berusaha membawa Argentina kembali menjadi negara yang disegani. Kamu tahu, India di bawah Modi adalah negara yang sedang berubah menjadi kekuatan ekonomi super. Dan Presiden Trump, kamu tahu, sedang berusaha untuk, kamu tahu, meningkatkan status adidaya Amerika Serikat. Jadi Israel memang punya beberapa sekutu yang kuat, dan itu menyenangkan untuk dilihat. Dan saya pikir orang-orang Israel memang pantas mendapatkan kunjungan diplomatik seperti ini, terutama saat kita memasuki Yom HaZikaron, Hari Peringatan Israel dan Hari Kemerdekaan Israel yang akan datang minggu ini. Jadi Alex, akan sangat bagus jika kita bisa mengundang Presiden Argentina ke studio JNS TV di sini. Pada saat yang sama, saya tadi bilang ingin mengakhiri di situ. Tapi saya akan merasa kurang jika kita tidak membahas fakta bahwa minggu ini di Israel adalah hari peringatan Yom HaZikaron. Lalu kita lanjut ke hari kemerdekaan Yom Ha'atzmaut. Dan ini benar-benar minggu yang sangat menggugah dan emosional. Saya rasa tidak ada yang seperti ini di tempat lain di dunia ketika Anda berpindah dari titik terendah ke titik tertinggi. Berikut beberapa statistik di sini. Sayangnya, sejak awal tahun 1940-an, 25.644 tentara telah membayar dengan nyawa mereka, memberikan pengorbanan tertinggi di sana. Jumlah itu juga termasuk korban teror. Hanya dalam 1 tahun terakhir, 170 tentara IDF tewas dalam pertempuran dan 79 orang tewas dalam serangan teroris. Benar-benar minggu yang penuh emosi dan gila di negara Israel. Sangat sulit untuk menggambarkannya kepada mereka yang belum pernah berada di sini saat hari peringatan dan hari kemerdekaan. Ya, pertama-tama ini benar-benar seperti roller coaster gila selama 2,5 tahun terakhir sejak 7 Oktober. Banyak sekali pertikaian, kecemasan. Jadi karena ini adalah tentara rakyat, ini adalah militer yang berbasis warga sipil, di mana orang-orang dipanggil menjadi cadangan, di mana ada anak laki-laki, suami, saudara laki-laki, dan saudara perempuan yang bertugas di tentara. Ini adalah kecemasan bersama setiap kali orang yang Anda cintai pergi berperang. Dan orang-orang harus hidup dengan itu. Dan kami melihat 170 orang tewas tahun lalu. Banyak lagi yang terluka. Dan terkadang ini adalah cedera serius, bahkan ketika disebut sedang. Cedera sedang itu sangat serius, kadang-kadang bisa mengubah hidup seseorang. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang diamputasi dan lainnya yang menderita akibat perang ini. Dan di sini, di Israel, kami memang memiliki susunan yang sangat khas antara hari peringatan dan hari kemerdekaan, yang satu langsung disusul oleh yang lain. Dan menurut saya, ini sangat berbeda. Ini adalah sesuatu yang pernah saya tulis bertahun-tahun lalu di JNS. Di Amerika Serikat, saya rasa sebagian besar orang Amerika tidak secara langsung mengenal seseorang yang pernah ditugaskan ke medan perang aktif. Dan jika mereka mengenal seseorang, mereka tidak mengenal banyak orang yang pernah ditugaskan ke medan perang aktif. Jelas, banyak orang memang mengenal, tapi menurut saya secara keseluruhan, mayoritas orang tidak terlibat dalam pertempuran aktif. Mereka tidak memiliki orang yang mereka cintai yang berada di medan perang aktif. Dan Memorial Day di Amerika Serikat tentu saja ada parade para veteran perang dan sejenisnya, serta ada upacara di kota-kota. Tapi saya akan bilang, sekali lagi, bagi sebagian besar orang Amerika yang tidak ikut serta dalam upacara-upacara ini, apa itu Memorial Day? Memorial Day adalah hari belanja komersial dengan diskon besar-besaran. Beli 2, gratis 1. Ini adalah hari di mana ada pertandingan bisbol. Akhir pekan Indianapolis 500 kan? Akhir pekan Memorial Day. Jadi ini adalah akhir pekan 3 hari. Ini pertama kalinya di New Jersey, orang-orang pergi ke pantai Jersey Shore. Maksud saya ini benar-benar akhir pekan 3 hari.
Dan di sini, di Israel, kami menyadari bahwa kemerdekaan kami dibayar dengan darah orang-orang yang kami cintai dan para tentara kami. Dan setiap orang di negara ini, tidak ada satupun orang yang tinggal di negara ini yang tidak mengenal. Saat kita berbicara sekarang, banyak orang yang sedang bertempur secara aktif. Yang tidak mengenal seseorang yang tewas dalam pertempuran, atau terpengaruh oleh kematian seseorang yang tewas dalam pertempuran, atau mengenal seseorang atau banyak orang yang tewas atau terluka dalam serangan teroris. Oke, jadi hari peringatan adalah hari yang sangat hikmat dan sangat-sangat serius, yang kemudian langsung berkontras dengan hari kemerdekaan ini. Jadi kita menyadari bahwa kematian keamtiannya itu tidak sia-sia. Juga bahwa pengorbanan itu dilakukan untuk membeli kedaulatan Israel. Dan sayangnya, kita masih harus membayar kemerdekaan kita dengan nyawa para tentara. Karena kita masih terus memiliki musuh-musuh ini di seberang perbatasan kita, dan bahkan di dalam perbatasan kita, seperti di sekitar dan di dalam perbatasan kita. Dan saya pikir semua orang Israel berharap akan ada hari di mana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada satupun tentara yang gugur dalam pertempuran aktif dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Inilah yang benar-benar kami harapkan. Tapi kita beralih dari hari yang suram ini ke perayaan yang unik ini, yang menurut saya bahkan jauh lebih bermakna di Israel daripada 4 Juli, yakni hari kemerdekaan ini. Dan Anda akan melihat orang-orang Israel di seluruh negeri memanggang daging, merayakan, dan semoga untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, melakukan ini tidak di bawah ancaman serangan, karena kita memiliki gencatan senjata di semua lini. Dan semoga ketenangan itu akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Hari ini saya ingin mengucapkan kepada Anda dan semua orang di luar sana hari peringatan yang bermakna, Yom HaZikaron, dan kemudian hari kemerdekaan Israel yang sangat meriah. Itu saja waktu yang kita miliki untuk Jerusalem Minute minggu ini. Josh Hazen di sini, koresponden untuk JNS News, bersama Alex Trayman di JNS TV di Yerusalem. Saya ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang di balik layar di sini. Arnold Rogalenter yang mengoperasikan konsol, Yuri Sveretsky, manajer stasiun, produser kami, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, dan Barbara Khamenov. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan di JNS TV. Oh, jangan lupa berlangganan. Berlangganan konten luar biasa yang disediakan JNS di JNS TV. Beri kami super thanks. Kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya. Kita akan bertemu lagi minggu depan.